Halo, perkenalkan nama saya Santi Anisudin, NIM 2020003 1044065, jurusan Ilmu Pemerintahan. Sebelumnya, tugas ini didedikasikan untuk memenuhi tugas UTS, mata kuliah perubahan sosial dan dinamika pemerintahan. Baik, sebelum saya memulai, saya akan menampilkan soal yang telah diberikan oleh dosen saya. Baik, di sini saya akan langsung menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan pengertian perubahan sosial dari para ahli. Ada 7 pengertian menurut para ahli, di mana poin pertama menurut William F. Ogburn. Dalam teorinya, Ogburn menyatakan ruang lingkup perubahan sosial terdiri dari unsur-unsur kebudayaan baik material dan imaterial. Fokusnya ialah pengaruh besar unsur material terhadap unsur imaterial. Poin kedua menurut Kingsley Davis. Davis menekankan bahwa perubahan sosial itu sebagai wujud perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. Untuk poin ketiga, Samuel Koenig. Perubahan sosial merujuk pada modifikasi dalam pola kehidupan manusia. Modifikasi tersebut bisa terjadi karena sebab dari internal dan eksternal yang mengakibatkan perubahan. Poin keempat menurut Soe-Marjan. Definisi perubahan sosial menurut Soe-Marjan merujuk pada perubahan lembaga masyarakat di dalam suatu masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosialnya. Perubahan ini mencakup nilai-nilai sikap dan pola perilaku. Poin kelima, Persudi Suparlan. Perubahan sosial merupakan wujud perubahan dalam struktur sosial dan pola hubungan sosial, termasuk di dalam ialah sistem politik, sistem kekuasaan, hubungan keluarga, dan kependudukan. Untuk poin keenam, yaitu menurut Hans Gard dan C. Rich Mills, mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi baik kemunculan, perkembangan, bahkan kemunduran dalam kurun waktu tertentu terhadap tatanan yang meliputi struktur sosial. Dan untuk poin yang ketujuh, menurut Paul B. Horton dan Kester L. Hunt, perubahan sosial ialah suatu yang telah dan selalu ada dalam alam semesta. Masyarakat generasi baru tidak mungkin meniru atau mengambil kebudayaan generasi sebelumnya. Generasi baru pasti selalu mengingini perubahan. Saya lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis perubahan sosial. Ada 7 macam, yaitu yang pertama perubahan lambat. Perubahan lambat merupakan perubahan yang memerlukan waktu lama, biasanya berupa rentatan perubahan-perubahan kecil yang saling mengikuti secara terlambat. Poin kedua, perubahan cepat. Merupakan perubahan berlangsung cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan yang bermasyarakat. Untuk poin ketiga, perubahan kecil. Merupakan perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial yang tidak berpengaruh langsung pada masyarakat. Poin keempat, perubahan besar. Merupakan perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya. Perubahan kelima, perubahan yang dikehendaki. Merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang direncanakan lebih dulu oleh pihak-pihak yang ingin mengadakan perubahan pada masyarakat. Poin keenam, perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan sosial yang tidak direncanakan dan terjadi di luar pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Untuk poin yang terakhir, poin ketujuh, yaitu perubahan struktural. Merupakan perubahan yang sangat mendasar dan menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu sebutkan dan jelaskan ciri-ciri terjadinya perubahan sosial pada suatu masyarakat. Pertama, berkelanjutan. Manusia sebagai makhluk sosial dimanapun berada akan mengalami perubahan baik secara cepat maupun lambat. Hal ini sudah pasti terjadi dan akan terus berkembang. Untuk poin kedua,
atau bisa disebut meniru. Jika ada perubahan yang dilakukan oleh suatu kelompok sosial, mereka akan diikuti oleh kelompok sosial yang lainnya. Hal itu dikarenakan antara kelompok satu dengan kelompok lain akan saling mempengaruhi. Untuk poin ketiga, hubungan timbal balik. Perubahan sosial tidak hanya terbatas pada hubungan material atau imaterial saja, tetapi bisa terjadi pada keduanya. Hal itu karena adanya hubungan timbal balik antara keduanya. Untuk poin keempat, disorganisasi sementara. Disorganisasi adalah kondisi tanpa aturan karena adanya perubahan pada lembaga tertentu. Misalnya kondisi politik yang terjadi pada masyarakat Indonesia pada tahun 1998. Kondisi itu menimbulkan banyak perubahan pada masyarakat. Poin kelima, terjadi di mana-mana. Perubahan sosial bisa terjadi di mana saja, mulai masyarakat desa sampai masyarakat kota. Hanya mungkin tingkat perubahan yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Untuk poin keenam, dilakukan secara sengaja. Perubahan sosial pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat secara sengaja, meski ada juga yang terjadi tanpa disengaja. 7. Menimbulkan kontroversi. Adanya perubahan sosial dapat menimbulkan konflik atau kontroversi di masyarakat. Contoh kasusnya, pada suatu pabrik ada perubahan yang awalnya menggunakan tenaga manusia, kemudian diganti oleh tenaga mesin. Untuk poin ke-8, penggolongan watak. Secara tipologis, perubahan sosial dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk, antara lain proses sosial, perubahan struktur kelompok, dan segmentasi. Lanjut ke pertanyaan keempat, sebutkan dan jelaskan perubahan sosial dari klasik, equilibrium, konflik, dan modernisasi. Lanjut, Auguste Comte menyatakan bahwa perubahan sosial berlangsung secara evolusi melalui suatu tahapan-tahapan perubahan dalam alam pemikiran manusia yang oleh Comte disebut dengan evolusi intelektual. Karl Marx pada dasarnya melihat perubahan sosial sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam tata perekonomian masyarakat, terutama sebagai akibat dari pertentangan yang harus terjadi antara kelompok pemilik modal atau alat-alat produksi dengan kelompok pekerja. Émile Durkheim melihat perubahan sosial terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor ekologis dan demografis yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional yang diikat solidaritas mekanistik ke dalam kondisi masyarakat modern yang diikat oleh solidaritas organistik. Max Weber pada dasarnya melihat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah akibat dari pergeseran nilai yang dijadikan orientasi kehidupan masyarakat. Untuk pengertian equilibrium adalah keadaan teoritis di mana terjadinya keseimbangan di sebuah sistem sosial, baik keseimbangan internal yaitu interaksi antara anggotanya dan juga keseimbangan dengan lingkungan eksternal yang mempengaruhinya. Konflik sosial adalah pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Dan untuk poin terakhir, modernisasi merupakan salah satu bentuk perubahan sosial masyarakat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju, mengikuti perkembangan masyarakat lainnya yang dianggap lebih dahulu maju. Baik, kita lanjut ke soal terakhir nomor 5, yaitu kemukakan pendapat individu tentang perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masing-masing berdasarkan 5 tahapan pertumbuhan masyarakat modern. Baik, menurut saya perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, dan sosial yang pada mulanya berorientasi pada suatu daerah menjadi berorientasi keluar. Perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga yaitu menginginkan banyak anak menjadi keluarga kecil. Perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat dari melakukan investasi yang tidak produktif
atau menumpuk emas, membeli rumah dan sebagainya menjadi investasi yang produktif. Dan yang terakhir menurut saya perubahan sikap hidup dan adat istiadat yang terjadi merangsang pembangunan ekonomi, misalnya penghargaan terhadap waktu, penghargaan terhadap prestasi perorangan. Sekian dan terima kasih.